Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Jihan. Iya, Silakan terima duduk. kasih. Ya. Oke. Duduknya lebih nyaman ya Mbak Jihan ya. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini Mbak Jihan? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik ya. Baik sekali atau gimana nih? Baik sekali. Oke. Oke. Terkait pertemuan pertama kemarin yang sesi konseling pertama, jadi hari ini kita akan melakukan proses konseling kedua ya Mbak Jihan ya. Jadi di mana nanti untuk membantu Mbak Jihan untuk tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan rasa takut dan kecemasan yang muncul saat melihat ambulans atau saat mendengar suara ambulans. Jadi supaya ini nanti tidak terganggu kepada aktivitas yang Mbak Jihan sehari-hari gitu ya Mbak Jihan ya. Iya, benar. Oke, baik. Jadi untuk proses konseling kedua ini karena kita sudah bahas ya terkait kasusnya Mbak Jihan, permasalahan Mbak Jihan kan kemarin. Jadi untuk tekniknya pada hari ini kita menggunakan teknik extension. Jadi di mana teknik ini nanti untuk membantu Mbak Jihan untuk menghilangkan rasa cemas tersebut, rasa takut, terus tanpa harus Mbak Jihan menghindar. Kayak misalnya ya, Mbak Jihan mendengar suara ambulans nih. Nah, Mbak Jihan nggak boleh menghindar kayak gitu. Mbak Jihan tetap di situ, tetap dengar perlahan-lahan. Kayak misalnya jangan menghindar lah intinya ya, gitu ya Mbak Jihan ya. Jadi kalau saya misal berpas-pasan gitu, Bu, saya harus berhenti juga. Nah, iya. Jadi misalnya nanti kalau dengar suara ambulans atau melihat ambulans itu pun, nah Mbak Jihan nggak boleh menghindar atau nggak boleh menghilang dari situasi tersebut. Jadi Mbak Jihan tuh melawanlah secara perlahan-lahan kayak gitu Mbak Jihan. Berarti harus tetap di situasi itu tadi ya? Iya betul. Oke, baik. Jadi untuk pertama nanti kita akan melakukan relaksasi dulu ya. Nanti kita akan melatih relaksasi dulu untuk pernapasan. Jadi Mbak Jihan nanti ikuti yang saya omong sebentar ya Mbak Jihan ya. Iya, baik. Oke, baik. Jadi untuk teknik ini nanti bukan untuk rasa aman, itu hanya untuk sementara. Tapi kita akan mencoba menghilangkan rasa aman palsu tersebut, kayak misalnya menghilang sedikit lah gitu. Bukan berarti menghilang secara keseluruhan, bukan. Jadi untuk menghilangkan rasanya itu sedikit demi perlahan, Sedikit demi ya. Jadi nanti kita akan mengurangi itu, bahkan menghilangkan perilaku menghindar. Jadi yang tadi saya bilang yang Mbak Jihan sudah pernah omong dari sesi konseling pertama, yang kalau misalnya dengar suara ambulans atau melihat ambulans, Mbak Jihan tuh langsung menghindar. Nah, kita akan menghilangkan sifat atau perilaku tersebut yang menghindar tersebut tadi. Gimana Mbak Jihan? Iya. Oke, baik. Jadi saya tahu ini tidak mudah, tapi penting kita akan melakukannya secara bertahap. Misalnya nanti minggu ini setiap kali kamu mendengar suara ambulans, terus nanti saya ingin kamu nanti mencoba untuk tetap tidak langsung menutup jendela atau tetap berada di dalam situasi tersebut tanpa harus kamu menghindar. Kayak gitu ya Mbak Jihan ya. Iya. Terus tanpa kamu harus misalnya nanti kamu dengar suara ambulans, kamu langsung kayak tutup jendela, langsung dengar suara nonton di HP, terus naikin suaranya keras-keras. Nanti kita akan menghilangkan perilaku tersebut. Gitu ya Mbak Jihan ya. Iya, baik. Oke. Baik. Untuk pertama persiapkan dirinya Mbak Jihan dulu. Kita akan melakukan teknik relaksasi. Jadi teknik ini kita menggunakan teknik relaksasi pernapasan. Jadi untuk pertama Mbak Jihan ikuti saya untuk teknik relaksasinya ya Mbak Jihan ya. Oke, baik. Pertama tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Oke, lagi tarik nafas, hembuskan. Oke, gimana? Apakah sudah nyaman? Sudah nyaman. Oke, baik. Untuk keduanya
kita akan mengingatkan pikiran-pikiran yang membuat Mbak Jihan itu mengganggu. Misalnya tadi suara ambulan. Nah, coba Mbak Jihan ingatkan lagi suara-suara ambulan yang membuat Mbak Jihan itu merasa terganggu. Jadi coba diulangkan, dipikirkan di dalam hatinya Mbak Jihan. Oke, coba. Ayo silakan Mbak Jihan. Oke, sudah. Jadi sudah ya. Oke, ketiga nanti coba hadapi suara ambulans. Jadi nanti saya akan pasangkan suara ambulans di sini. Kamu dengarkan dan perhatikan apa yang kamu rasakan. Jika apa yang kamu pikirkan itu nanti jangan mencoba untuk menghindar yang bagiannya. Jadi coba mendengarkan perlahan-lahan. Terus biar kalau bisa tutup dulu telinganya nanti, terus dibuka perlahan-lahan mencoba untuk mendengarnya. Begitu ya Mbak Jihan ya? Iya, baik. Oke, baik. Saya akan membuka suara ambulansnya, nanti didengarin ya Mbak Jihan ya. Oke. Saya akan menutup telinga saya dulu. Iya, nanti Mbak Jihan tutup telinga dulu, nanti saya akan pasangkan suara ambulansnya. Oke Mbak Jihan? Nanti perlahan-lahan Mbak Jihan membuka sedikit demi sedikit ya Mbak Jihan ya, untuk mendengarkan suara tersebut tadi. Iya, baik. Oke. Rasanya tadi gimana Mbak Jihan? Sudah mendengarkan suara ambulannya tadi? Kan sudah ini tadi ya, sudah saya pasangkan. Nah, gimana rasanya? Rasanya tuh masih agak deg-degan ya. Oke, itu wajar ya Mbak Jihan ya, karena kita hanya untuk menghilangkan rasa yang Mbak Jihan untuk tidak menghindar dari situasi ini. Jadi bukan untuk menghilangkan sepenuhnya. Jadi yang saya omong tadi untuk menghilangkan perilaku yang menghindar. Itu ya Mbak Jihan? Iya, baik Ibu. Oke. Jadi jangan melawan atau jangan menghindar. Biarkan dirimu itu terpapar pada suaranya tadi ya. Jadi awalnya mungkin kamu itu sangat sulit untuk mendengarnya, terus kayak pengen menghindar, tapi lama kelamaan itu nanti rasa kayak misalnya rasa takutmu itu akan lama kelamaan itu akan berkurang itu ya. Jadi cobalah kamu tuh mendengar jangan berkali-kali lah. Sekian Mbak Jihan. Iya, baik Ibu. Oke. Jadi jangan melawan atau jangan menghindar. Biarkan dirimu itu terpapar pada suaranya tadi ya. Jadi awalnya mungkin kamu itu sangat sulit untuk mendengarnya, terus kayak pengen menghindar, tapi lama kelamaan itu nanti rasa kayak misalnya rasa takutmu itu akan lama kelamaan itu akan berkurang itu ya. Jadi cobalah kamu tuh mendengar jangan berkali-kali lah, sekali demi kayak maksudnya kayak misalnya nanti kamu pas pulang ini dengerin dulu sedikit demi sedikit lah, jangan langsung kayak kamu langsung naikin volumenya, enggak. Jadi Perlahan, bertahap gitu. iya bertahap, misalnya naikin volumenya sedikit dulu terus naikin lagi. Kalau misalnya kamu nggak nyaman jangan dulu gitu ya. Oke, baik. Jadi saya tahu kamu pasti bisa untuk melakukan hal ini. Jadi
Ingat kita akan melakukannya secara bertahap juga di minggu ini dan minggu berikutnya nanti. Jadi saya akan memberikan kontrak perilaku kepada Mbak Jihan atau tugas rumah lah. Nanti Mbak Jihan tolong isikan kalau udah sampai di rumah, tolong diisikan untuk PR-nya ya Mbak Jihan ya. Iya. Jadi untuk PR-nya nanti ini ya Mbak Jihan ya. Jadi misalnya nanti di rumah nanti saya akan berusaha lebih tenang untuk ketika saya melihat atau mendengar suara ambulans. Nanti di dalam 1 minggu itu Mbak Jihan itu tulis. Nah, tulis berapa kali Mbak Jihan itu merasa tenang dan rileks saat mendengar suara ambulans. Kayak gitu ya. Iya. Oke, terus nanti di minggu berikutnya misalnya nanti saya akan mengurangi perilaku menghindar atau panik saat terpapar dengan ambulans. Ketika misalnya ada ambulans yang di hadapannya Mbak Jihan atau pas lewat, nah coba Mbak Jihan itu jangan menghindar atau merasa panik. Nah, tolong ditulis berapa kali Mbak Jihan melakukan hal itu dan seberapa sering itu ya Mbak Jihan. Iya, baik. Terus yang nanti ketiga itu menggantikan pikiran yang negatif dengan pikiran yang positif, lebih positif. Misalnya nanti kalau misalnya itu ada kayak semacam pikiran untuk menghindar, terus kayak pikiran nanti pasti ada orang yang mati atau apapun itu, nah kamu tuliskan di sini, tuliskan seberapa sering kamu melakukan hal tersebut. Itu ya Mbak Jan ya. Iya, baik Ibu. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi hasilnya Mbak Jihan, terus mengevaluasi hasil isi PR yang saya berikan kepada Mbak Jihan. Jadi pertemuan ketiga kita akan mengevaluasikan PR tersebut. Oke Mbak Jihan ya. Itu. Oke, baik. Kalau untuk pertemuan ketiga nih, Mbak Jihan mau melakukan pertemuannya itu di hari apa dan jam berapa? Di hari Senin jam 10-an. Oke, baik. Berarti hari Senin jam 10. Oke, baik. Berarti ada mata kuliah atau gimana nanti? Ada, Bu. Oke, baik. Berarti selesai mata kuliah nanti berarti Mbak Jihan langsung ke sini ya Mbak Jihan ya? Iya, benar Ibu. Oke, baik. Jadi kita bertemu lagi di hari Senin jamnya jam 10 juga ya, selesai mata kuliahnya Mbak Jihan ya? Iya. Oke, baik. Mungkin kita akhiri dulu ya. Kita akan lanjut ke sesi konseling berikutnya nanti di hari Senin. Oke Mbak Jihan? Iya. Oke, baik. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya Bu, iya. Iya. Baik, jadi pertemuan ini kita akan mengevaluasi lagi terkait isi kontrak atau PR yang saya berikan kepada Mbak Jihan ya. Oke, kita mulai dari isi kontraknya. Yang sudah kita sepakati, apakah ada bagian kontrak yang membuat Mbak Jihan itu sulit untuk kamu penuhi atau kamu isikan? Ada satu, Bu. Apa kalau boleh tahu? Yang pas kalau posisi berpas-pasan sama ambulans itu saya masih ngerasa kayak deg-degan, terus juga kayak ingin pergi gitu, Bu, dari situasi itu tadi. Oke, baik. Berarti masih belum ada progres ya untuk menghindar, untuk menghilangkan rasa menghindar tadi ya. Iya, benar. Jadi Ibu. masih ada rasa takut ya Mbak Jihan Iya, ya? benar Ibu. Oke, baik. Memang itu masih sangat sulit ya Mbak Jihan ya, tapi kita akan mencoba lagi gitu. Nanti kita akan mencoba lagi perlahan-lahan. Memang itu belum bisa langsung secepatnya, tidak. Nanti itu kita bertahap-tahap gitu ya Mbak Jihan ya. Iya. Oke. Tadi Mbak Jihan sudah menceritakan nih. Nah, gimana nih perasaannya Mbak Jihan, atau apakah ada tantangan pada saat Mbak Jihan mendengar suara tersebut? Kayak tadi Mbak Jihan kan pengen menghindar gitu. Nah, apakah ada atau ada perasaan yang Mbak Jihan itu kayak masih takut terus jantungnya berdebar atau gimana? Ada tantangan juga sih, Bu. Kayak kan biasanya kayak ngerasa deg-degan juga. Terus kalau jauh itu udah fine, udah Oke, kayak oke. bisa menerima. Tapi kalau dekat, iya, itu yang belum bisa. oke, berarti tadi jantung juga berdebar-debar, nggak kayak kenceng terus? Nggak terlalu sih, Bu. Nggak terlalu. Cuma biasa aja. Oke, baik. Jadi rasa cemas itu masih ada ya, kayak
itu tadi kayak apa, jantung berdebar-debar tapi nggak terlalu gitu ya Mbak Iya, Jian ya. benar, Oke. Ibu. Jadi tingkat kecemasannya itu masih sangat tinggi ya Mbak Jian ya. Iya. Oke. Apakah kamu itu tetap berhasil atau pada saat itu kamu langsung menghindar atau gimana? Awalnya itu kayak mau menghindar Bu, tapi ngerasa kayak saya ingin biar nggak kayak gitu terus gitu. Oke, baik. Jadi sekarang udah bisa berada di dalam situasi tersebut ya. Iya. Oke, itu sangat bagus sekali Mbak Jihan. Mbak Jihan masih bisa bertahan walaupun mendengar suara ambulans tersebut tapi masih takut. Itu tidak apa-apa. Yang terpenting kita kemarin itu membahas tentang menghilangkan rasa perilaku menghindar tersebut. Yang penting Mbak Jihan sudah mempertahankan itu, dan untuk tingkat kecemasannya itu nanti kita akan mencobanya lagi ya Mbak Jihan ya. Iya, baik. Oke, itu juga sangat merupakan kemajuan sekali untuk Mbak Jihan untuk lebih tenang, lebih enjoy, lebih relax dalam situasi tersebut. Itu sangat bagus sekali Mbak Jihan. Iya. Sekarang bagaimana nih untuk mendengar PR rekaman kemarin? Aman-aman aja sih Bu. Aman-aman aja? Iya. Oke, baik. Berarti sudah bisa ya Mbak Jihan ya? Iya, udah Oke, bisa. syukurlah. Sekarang Mbak Jihan sudah bisa melakukan. Jadi Mbak Jihan juga nanti bisa melakukan setiap harinya, itu udah bisa sekali. Jadi mungkin dari volume kecil atau apapun lah itu Mbak Jihan bisa melakukannya Mbak Jihan ya. Iya, baik Bu. Oke, jadi sekarang mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu ya Mbak Jihan ya. Nanti mungkin Mbak Jihan mau lagi untuk sesi konseling berikutnya nanti bisa hubungi saya atau kita jadwalkan lagi, gimana Mbak Jihan? Iya, kita jadwalkan aja lagi Bu. Oke, mau di hari apa Mbak Jihan? Sama sih Bu, hari Senin. Hari Senin tetap hari Iya, Senin. jam Oke, 10. oke. Oke, baik, berarti kita jadwalkan hari Senin, jamnya itu jam 10 gitu ya Mbak Jihan? Iya. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu ya Mbak Jihan ya, Iya. karena sudah batas waktunya juga. Jadi kita bertemu lagi di hari Senin gitu ya Mbak Jihan ya. Iya, Oke. terima kasih. Di hari Senin itu kita akan bahas lagi. Nah, di mana lagi yang Mbak Jihan belum bisa menghilangkan rasa cemas tersebut. Itu ya Mbak Jihan Jadi ya. intinya itu yang masih belum saya capai. Iya, gitu ya Mbak Jihan ya. Iya, baik Ibu. Oke, jadi kalau misalnya nanti Mbak Jihan sudah melakukan hal tersebut, nah itu nanti kita akan memberikan reward terhadap diri Mbak Jihan. Gitu ya Mbak Jihan ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Kita akhiri dulu ya Mbak Jihan ya untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di hari Senin. Oke Mbak Jihan. Saya pamit dulu. Iya. Terima Kasih ya. Ya, Bu.